Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Khazanah Islam. Di segmen ketiga ini sudah hadir bersama kita Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas David. Sehat ya Yai ya? Alhamdulillah. Bahasan kita ini Yai adalah mengenai umroh. Ya, tadi dua segmen Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nazaruddin Umar sudah bilang tadi hal-hal penting seputar pelaksanaan umroh. Nah, di segmen ini mungkin saya akan mengawalinya dengan sebuah pertanyaan Yai. Ada umroh, ada haji. Pada saat umroh, termasuk diri saya gitu ya, saya sempat berpikir gini, umroh itu kan haji kecil ya gitu. Bedanya apa sih sama haji? Karena kan banyak yang bilang sama-sama aja gitu. Saya sempat nanya pas lagi umroh gitu, saya bilang, udah pelaksanaan tawaf, sa'i, terus tahalul. Terus saya tanya sama travelnya, lempar jumrohnya kapan di sini? Kok kita nggak ke Arafah sih? Jadi masih banyak hal-hal yang kita nggak paham. Perbedaannya apa dengan haji dan apa hikmah di balik pelaksanaan umroh? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya Mas David itu menarik. Apa bedanya haji dan Arafah? Karena sebenarnya haji juga di Mekah, umroh pun juga di Mekah. Gitu. Ya. Jadi bedanya haji dengan umroh. Al-hajju bi Arafah. Bedanya haji adalah ada wukufnya di Arafah. Jadi rukun yang nggak boleh ditinggalkan oleh orang haji, yang kemarin orang haji, kalau pengen haji harus dia harus wukuf di Arafah. Kalau soal nanti mabit di Mina, di Musdalifah, kemudian lempar jumroh, itu masih bisa diwakilkan. Ya tidak pada saat itu juga menjadi sebuah keharusan. Maka disebutkan diferensiasi pembeda antara haji dan umroh terletak kepada wukuf di Arafah. Nah ini yang tidak boleh ditinggalkan. Nah kita sudah melaksanakan ibadah haji, tinggal bagaimana kita umroh. Umroh itu adalah ziarah, al-qasdu, destinasi, dan ziarah itu umroh. Makanya kita kalau mau umroh kayak orang rekreasi. Tetapi rekreasi yang sifatnya spiritual. Artinya kita datang ke rumah Allah, al-qasdu ila Makkah, pergi ke Mekah, li'ada il manasik, untuk melaksanakan manasik yang khusus. Mulai dari tawaf, sa'i, dan juga cukur rambut. Itulah bagian dari yang kita harus lakukan menurut madhab Hambali dan Syafi'i, itu menjadi wajib orang umroh itu. Tapi menurut madhab Maliki itu adalah sunnah muakkadah. Karena memang Rasulullah mengatakan bukan wajib, bukan fardhah, tapi wa anta ta'tamiru huwa khairul lakum. Kalau Anda berumroh maka itu lebih baik bagi kita. Anta ta'tamira khairul lak. Kalau Anda berumroh, maka Anda lebih baik untuk melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan bersama-sama evaluasi. Sering kita nih, Mas David, kalau orang mau berangkat, izin ya mau berangkat umroh. Nih, lalu kadang-kadang diumumin, mohon maaf saya mau berangkat umroh ya. Saya pikir nggak perlu begitu, berangkat aja. Gitu ya. Kayak kita izin ya mau berangkat Jumatan gitu. Jadi kadang-kadang niatnya itu adalah izin, tapi kadang-kadang ada niat ria. Bahwa saya nih berangkat umroh loh. Oleh karena itu, jagalah keikhlasan di dalam hati kita. Dan kadang-kadang juga Allah memberikan cobaan pada kita memang untuk ria, apalagi sekarang dengan media sosial. Ya, apa yang kita lakukan di Mekah, kita selesai umroh, kemudian kita juga doa, itu ditampilkan. Itu seringkali membuat kita sombong di kita. Oleh karena itu diklasifikasi orang umroh itu menjadi 3 klasifikasi. Ada yang pertama, orang berangkat umroh itu adalah kebanggaan, kehebatan. Saya suatu saat pernah, Mas David ya, saya pergi umroh ke sana,
Mungkin dia pejabat, mungkin orang berwenang. Biasanya orang yang perjalanan jauh di tempat yang mungkin bahasanya nggak ngerti, biasanya orang penting, dia merasa nggak nyaman karena biasa dipentingin orang, apalagi pejabat kita. Dulu-dulunya itu kan sangat dihormati, semuanya banyak pegawainya, udah nggak kerja apa-apa, semua sudah pembantunya. Nyampe di sana harus jalan sendiri, mau begini juga banyak yang nggak ngerti karena memang mungkin nggak begitu banyak ngaji. Sombong ketika diberi penjelasan begini, disuruh ke sana, dia marah karena diatur-atur. Kamu belum tahu ya siapa saya? Wah, Bapak, ini aturannya di sini, Pak. Anda belum tahu, nyuruh-nyuruh saya, belum tahu ya siapa saya. Ya saya bilang, ya saya nggak tahu, Pak. Bapak siapa? Tuh, Bapak aja nggak tahu, gimana saya mau tahu, saya bilang gitu. Jadi orang sombong itu dirinya sendiri aja nggak tahu gitu loh. Nah, seringkali orang itu berangkat umroh karena sombong, karena gaya, karena hebat-hebatan. Ada seperti itu. Dan itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mendapat kesombongan saja, bahkan barangkali malah jauh dari ajaran Islam, jauh dari nilai-nilai umroh itu sendiri, di mana kita menundukkan kepala kita di hadapan rumah Allah. Di mana? Ka'bah, ya, Baitullah, rumah Allah. Jadi kita menundukkan kepala di Masjidil Haram, menghadap kepada kiblat, kepada Ka'bah. Kita sebenarnya dalam hatinya malah congkak dan sombong. Itu tidak dikehendaki. Jadi berumroh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Fadilah-fadilah yang ada di Mekah itu, ketika kita beribadah dilipat gandakan, ya, 100.000 kali lipat, ya, dilipat gandakan berkali lipat sampai tak terbatas di dalam ketika kita beribadah. Itu yang dikehendaki oleh kita, mendapatkan barokah, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan dari kita. Itu yang kita inginkan. Kemudian di sana ada tempat yang dimana kalau kita berdoa akan diterima oleh Allah, di Multazam, di Hijr Ismail. Apa yang kita sampaikan Allah akan terima, apalagi di waktu yang mustajab. Kita hanya punya waktu mustajab, tapi nggak dapat tempat yang mustajab. Kemudian ketika kita umroh, pastikan itu adalah untuk napak tilas perjuangannya. Di umroh itu tidak ada baca-bacaan khusus. Doa-doa yang kita hafalkan adalah doa tuntunan saja, tapi tidak menjadi kewajiban. Beda dengan sholat, kalau nggak baca Fatihah tidak sah. Tapi bagi kita yang umroh itu nggak ada doa-doa khusus. Maka ketika tawaf itu adalah menunjukkan bagaimana dunia ini berputar. Karena dulu Nabi Ibrahim itu adalah bertawaf, kita ikut tahu. Karena Nabi Muhammad bertawaf, kita bertawaf. Ketika kita sa'i, bagaimana dari Safa ke Marwah 7 kali. Filosofinya adalah Siti Hajar ketika mencari air untuk anaknya Nabi Ismail yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim, diperintah oleh Allah. Kemudian dia ke Gunung Safa mencari orang-orang yang musafir, barangkali bawa air untuk anaknya, ternyata tidak ada. Pergi ke Marwah mencari juga, barangkali ada sumur yang bisa didatangi untuk mendapat airnya untuk anaknya Nabi Ismail. 7 kali mencari air demi anaknya yang nangis kehausan itu. Sekarang menjadi ibadah sa'i. Napak tilas untuk menunjukkan apa? Kesungguhannya Siti Hajar saat itu dalam mencari, tapi Allah memberikan bukan dengan saat mencarinya, tapi dari jalan lain. Filosofinya bagi kita, kita hanya mampu berupaya, tetapi Allah yang memberikan kepada kita. Sekarang menjadi ibadah umrah. Jadi ibadah umrah itu kita pakaian ihram, berniat, kemudian kita tawaf 7 kali, ya, dimulai dari Hajar Aswad, balik lagi ke Rukun Yamani, ke Hajar Aswad 7 kali. Kemudian kita sa'i dari Safa, Marwah Safa 7 kali. Kemudian kita potong rambut. Itu udah selesai umrah. Jadi umroh itu semuanya dilakukan di Masjidil Haram. Kita lakukan masih di dalam satu ruangan. Dan itu sebentar umrohnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jagalah niatnya ketika kita berangkat umroh. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik. Yai, kalau dalam umroh itu paket ada di Mekah, ada di Madinah. Nah, ada juga sampai ke Palestina. Kita ke Masjidil Aqsa. Nah, yang wajibnya itu apakah hanya di Mekah atau termasuk yang di Madinah juga termasuk yang memang diutamakan? Artinya sunnahnya memang sunnah muakkadah atau memang sunnah juga gitu. Termasuk juga ke Palestina. Tapi nanti jawabnya ya. Karena ini saya ngomong begini karena ada juga orang-orang yang menjual paket travel itu sampai ke sana. Seberapa pentingnya juga Palestina gitu, Masjidil Aqsa dalam pelaksanaan umroh. Hanya di sini, di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar dan Khalil Nafis akan segera kembali. Umroh itu sebaiknya dan seharusnya adalah karena Allah, bukan karena gaya-gayaan, bukan karena pelesiran, juga jangan sampai semata-mata untuk berdagang.
banyak kisah-kisah unik yang terjadi pada saat pelaksanaan umroh ya. Mungkin Anda pun juga punya cerita sendiri tentang kegiatan umroh ya. Nanti kita akan sedikit cerita juga sama Kiai nih bahasan soal ini. Tapi sebelum itu kita masuk ke esensi dari pelaksanaan umroh. Karena tidak sedikit orang yang tahu umroh tapi nggak paham juga bahwa yang dimaksud dengan ibadah umroh tuh apakah cukup sampai di tahallul atau mungkin juga kayak kok kita wajib ke Madinah. Apa yang harus kita lakukan di Madinah? Bagaimana juga pada saat kita di Masjidil Aqsa? Apakah itu juga utama bagi kita kaum muslimin untuk sampai di sana? Karena ada ayat juga yang menyebutkan salah satu tempat yang diberikan keberkahan oleh Allah adalah diantaranya Masjidil Aqsa. Silakan Jai, Fadhol. Ya, kita sebenarnya kalau kita bicara umroh itu kan niat dengan menggunakan baju ihram. Ya. Kalau dari Madinah itu mulai dari Dzul Hulaifah atau kita sebut dengan Bi'ru Ali. Itu adalah mikot yang paling jauh. Kalau kita sudah menetapkan yang dari arah timur bisa dari Yalamlam. Jadi ada berapa mikot. Tetapi dalam fatwa ulama bahwa kita bisa mulai umroh dari Jeddah. Karena kita naik di pesawat. Ada orang yang tetap mau menggunakan baju ihram, ya mulai dari berangkat, ya mungkin di atas pesawat, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Yang ngikutin yang dari atas pesawat juga boleh. Biasanya pesawat disiapkan untuk mengganti baju bahkan sholat sunnah di atas pesawat. Tapi kalau mau ngikutin ulama yang mengatakan di Jeddah dimulainya itu juga boleh. Yang menjadi rangkaian umroh adalah tawaf 7 kali, sa'i Safa Marwah, kemudian potong rambut. Nah ini udah selesai. Kalau nanti mau ke Palestina itu atau kita ke Madinah itu adalah rangkaian ziarah. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram itu kebaikannya mi'ata alf, lebih baik 100.000 dibanding dengan sholat selain Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjidil Nabawi itu lebih baik 1000 kali lipat. Jadi sholat sekali itu bisa sama ya dengan 1000 kali kita sholat. Jadi kalau kita mau 1000 kali kan sampai kempor kalau di sini. Dengan di sana kita fadilah bisa sama dengan 1000 kali. Kalau sholat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 kali. Nah ini yang dikejar fadilah-fadilah begini. Karena memang hidup kita ini terbatas. Nggak mungkin kita ini akan melaksanakan ibadah seperti kaum terdahulu. Seperti kaum Nabi Nuh. Yang umurnya sampai 950 tahun. Kita sementara umurnya antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Nah, yang lain itu ada rangkaian-rangkaian tadi bisa digunakan rekreasi. Kalau rekreasi untuk tafakkur, tadabbur. Dengan bagaimana peristiwa yang Allah berikan kepada kita, keutamaan tempat kita ibadah. Kemudian kita juga napak tilas dengan perjuangan para nabi, tentu menjadi kebaikan. Jadi rangkaian-rangkaian itu bagian dari apa? Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzimin. Kita bisa berjalan di muka bumi ini, napak tilas sejarah. Oleh karena itu kalau kita berangkat umroh, ada juga perjalanan ke Gunung Uhud, ya kan? Kita bisa melihat kepada ya tempat-tempat di mana dulu para pejuang-pejuang kita itu melakukan jihad, bahkan kita ziarah kubur, ke Baqi dan seterusnya. Itu adalah bagian dari rangkaian-rangkaian di dalam berumroh. Tapi umrohnya sendiri cukup pakai ihram, niat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kemudian tawaf, lalu sa'i, kemudian halquh, cukur rambut itu sudah cukup. Dan harus luruskan ikhlas kita yang kita lakukan adalah karena Allah. Maka upaya-upaya yang sifatnya fisik ya, yang kita lakukan dalam ibadah itu untuk menunjukkan apa? Diri kita, fisik kita adalah milik Allah. Bisa dibayangkan pada saat kita pakai ihram bagi laki-laki. Bisa bayangkan kita hanya pakai 2 helai kain yang menutupi kita dan nggak boleh pakai dalaman. Kan seperti kayak jorok sebenarnya. Tapi itu membayangkan bagaimana kalau kita sudah dipanggil oleh Allah hanya membawa helai kain kafan itulah. Dan kita siap menghadap kepada Allah. Maka ketika kita datang itu membacanya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba, rangkaian itu semuanya ada tauhid. Labbaika, ya Allah aku datang. Jadi kalau orang Arab dipanggil, nak sini, labbaik. Nah, santri saya panggil sini, namanya ilzam sini, labbaik. Kira-kira begitu cara jawabnya. Maka kita karena dipanggil oleh Allah, maka kita labbaik Allahumma labbaik.
Jadi wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Datang dari mana-mana, datang ke atas. Dipanggil oleh Allah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Saya datang kepadamu ya Allah, aku tidak menyekutukan dengan siapa-siapa. Hanya kepada Allah, jangan disekutukan dengan kesombongan, jangan disekutukan dengan gaya, jangan disekutukan dengan harta, jangan disekutukan dengan kesombongan dan hal-hal lain yang menjadi atribut manusia. Itu semuanya adalah karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda, sesungguhnya puji, kebaikan, kecakapan, kecerdasan, innal hamda wan ni'mata, dan kenikmatan laka wal milk, laka kepadamu ya Allah, wal bukan kerajaanmu. Jadi semua kebaikan yang kita miliki adalah milik Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Jadi orang umroh itu harus menampilkan dia kembali kepada Allah, mencerminkan yaumal mahsyar pada saat di dunia. Maka lebih mendorong kita bertobat kepada Allah, menyesali dari sesuatu yang kita lakukan dari yang dosa-dosa, dan tak mengulangi kembali kepada Allah dengan penuh kebaikan. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai. Kiai silakan Kiai, kita ngobrol-ngobrol sekaligus menyimpulkan juga. Kalau haji, saya ingat haji umroh ya. Ada juga pengalaman yang ini benar Kiai. Kita bawa masuk ke dalam Masjidil Haram, itu Ka'bah, dia tanya Ka'bahnya mana. Padahal sudah sampai di depan Ka'bah, nggak lihat Ka'bahnya mana, kok saya nggak lihat. Gitu. Akhirnya kita suruh sholat taubat dulu di pelataran di dalam masjid, sholat taubat dulu, minta ampun segala macam. Pas kembali, lah ini dia Ka'bahnya ada, tadi nggak lihat, sampai nangis ya. Itu ada hubungannya nggak sih Kiai? Artinya kita ngomong dari sisi spiritual ya, bukan ilmu cocokologi. Ya, kalau dalam ajaran agama Islam tuh secara langsung tidak ada Allah membalas pekerjaan kita saat haji, tidak ada. Allahu Akbar. Ya, tidak ada pekerjaan baik, tidak ada pekerjaan buruk itu kita balas dalam keadaan haji, tidak ada. Cuman di dalam kita bertobat kepada Allah, dalam kita kembali kepada Allah, seringkali amal-amal baik, amal-amal buruk yang lalu itu menghantui kita. Tapi memang seringkali kita tuh mendapatkan apa yang kita lakukan itu ya seperti tadi. Perjalanan saja kita bisa menemukan asli kita. Kata Sayyidina Umar, kalau kau pengen tahu karakter orang, berperjalananlah dengan dia lebih dari 3 hari. Itu aslinya kelihatan. Nah, begitu juga ketika kita umpamanya bepergian lama, kemudian dalam kondisi kita pengen bertobat, menyesali masa lalu, dan mungkin saat itu blank dan bisa saja tadi tidak melihat. Oleh karena itu tidak ada. Karena ada orang nggak berani haji, kenapa? Saya masih banyak dosa, nanti dibalas semua oleh Allah, itu enggak. Jangankan haji umroh juga umroh begitu aja ya. Saya belum siap jadi orang untuk umroh. Dan kalau nggak siap orang untuk jadi untuk umroh, tidak siap untuk haji, berarti dia nggak siap jadi orang baik. Ini kan pencuciannya dari tobatnya, pencuciannya kan dari umroh dan haji. Orang haji itu punya kemampuan fisik dan punya harta. Begitu juga orang umroh, kemampuan fisik dan kemampuan hartanya. Nah, kalau dia hanya karena tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya nggak mau umroh, ya berarti dia memang orang nggak mau tobat. Kalau mau tobat, ya kenapa nggak berangkat? Dibalas oleh Allah? Tidak. Daripada dibalas di akhirat, di dunia nggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Kenapa? Ada waktu kita bertobat, ada waktu kita kembalikan kepada Allah. Tapi kalau di akhirat udah nggak ada tobat lagi. Baik, Yai, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan Yai dari tema kita kali ini, sekaligus kita bisa menutup program kita kali ini? Ya, kita ingin menyampaikan bahwa ibadah itu Allah memberikan gambaran ibadah harta dan ibadah jiwa, ibadah fisik. Di umroh inilah ibadah sunnah menurut mazhab Maliki dianjurkan, mazhab Hambali itu adalah diwajibkan minimal dalam seumur sekali bagi yang mampu untuk fisiknya dan mampu hartanya. Nah, orang yang mampu keduanya dikorbankan karena Allah. Dan umroh itu sebaiknya dan seharusnya adalah karena Allah, bukan karena gaya-gayaan, bukan karena pelesiran, juga jangan sampai semata-mata untuk berdagang, mencari profit di tempat itu. Sehingga yang dilakukan ada nilai ukhrawinya, bukan hanya nilai duniawi. Dan ketika kita berorientasi ukhrawi, maka duniawi pasti dapat. Orang yang berorientasi duniawi belum tentu, bahkan tidak mungkin mendapatkan yang ukhrawi, karena syaratnya orang dapat ukhrawi karena orientasi iman, lalu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Yai.
sebenarnya mulut saya gatal masih mau nanya-nanya lagi yang lain. Kayak misalnya Atau mau berangkat umroh. Amin, ada travelnya ya. Terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaan Anda. Terima kasih banyak Kiai. Bicara umroh dan juga haji, tentu kita umat muslim, bagi yang belum ya berharap bisa sampai di sana. Bagi yang sudah, tidak hanya duduk diri kita, coba lihat lingkungan kita. Apakah ada saudara-saudara kita yang belum? Kita fasilitasi juga boleh ya. Boleh. Kita support, kita dukung. Insya Allah ini menjadi salah satu sarana penghapus dosa kita di masa-masa yang lalu. Semoga Allah ridho terhadap niatan baik kita apapun itu. Dan semoga juga jika Anda melaksanakan ibadah umroh, Anda bisa menjadi orang-orang yang dalam pelaksanaan ibadah umrohnya ya, itu ibadah umrohnya mabrur juga ya, ibadah umrohnya makbul dan mabrur ya, diterima, diampuni dosanya, kembali bisa jadi manusia lebih baik lagi. Insya Allah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak ya. wabarakatuh. Syukran.